Buntut masalah di tubuh PBNU, Aliansi Santri Gus Dur menggugat Indramayu akan gelar unjuk rasa. Kami sudah menyampaikan surat kepada Mabes Polri, Aliansi Santri Gus Dur menggugat ini dari Cirebon, dari Indramayu, dan juga dari Cianjur. Insya Allah kurang lebih 2 bis. Ini sebagai tes awal dalam rangka sebagai warning dan juga menunjukkan jati diri Nahdlatul Ulama, siapapun ketuanya harus melanjutkan perjuangan dan ideologi para muassis dan juga Kiai Haji Abdurrahman Wahid untuk keselamatan, untuk kesejahteraan dan juga untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama adalah PBNU atau hasil keputusan Muktamar adalah organisasi sosial politik ya yang kembali ke khitoh, tidak terjun langsung ke dalam dunia politik praktis, tapi politik kebangsaan, politik keumatan. Nah, namun akhir-akhir ini kita dikagetkan dengan gaya politik ketum PBNU sudah keluar rel atau offset dalam hal ini sesuai dengan amanat Muktamar. Ini jelas pelanggaran. Ini jelas harus dikasih sanksi secara tegas. Pelanggarannya yaitu sudah masuk ke ranah dunia politik praktis, tidak ada sikap kritis ya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, malah justru kesannya menjadi agen pemerintah, idealisme, sikap kritisnya tidak ada. Saya sudah mendisposisi untuk segera bekerja dalam masa reses ini. Tapi kemarin saya tanya sudah mulai belum? Ternyata secara informal sudah mulai, tapi sambil menunggu reses pada anggota di daerah akan segera bisa mulai kumpul setelah minggu-minggu kedua reses ini. Tapi ada resistensi atau tarik-menarik politik di antara pimpinan DPR soal pansus? Kan semua fraksi sejak awal kompak ya. Semua fraksi di DPR kompak ya, menyatu dalam pansus sehingga jalan. Tinggal mungkin soal pimpinan, soal mekanisme. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita. Pansus Haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini, jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu, itu kan masalah ini. Itu jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini. Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya. Sejauh ini sih ya kita juga bengong juga, ada apa sih kok tiba-tiba pansus gitu, kita masih belum. Ya kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini, dan masyarakat saya kira juga bisa melihat lagi. Kita kan punya jamaah yang berhaji juga, ada banyak orang yang bisa ditanyain ya, kalau perlu bikin survei ya, sebetulnya tidak ada yang menurut. Makanya itu kami juga pikir ini apa gara-gara apa namanya marah kepada PBNU terus adik saya diincar apa bagaimana, kan begitu saya pertanyaan. Kita tidak tahu. Terus kalau ada praduga gitu terkait penyelenggaraan pansus angket haji itu untuk mendiskreditkan mungkin Menak yang adiknya ketua PBNU, menurut Gus itu memang sebenarnya bukan masalah pribadi ya terkait angket itu, pansus haji. Itu pelaksanaan konstitusi yang harus dihormati. Jika ada pihak-pihak yang menduga itu, tolong buktikan. Kalau tidak terbukti, maka itu contempt of parliament, mengganggu kinerja anggota DPR. Yang dari awal ini semuanya berdasarkan tahapan, bukan hanya PKB, seluruh partai politik diputus di paripurna. Mana pribadinya? Jadi tudingan untuk kepentingan pribadi itu menurut saya tudingan yang melecehkan keputusan paripurna. Sekarang kita tahu bahwa masyarakat dilihat ditontonkan dengan kebijakan Kementerian Agama yang sudah dievaluasi oleh DPR RI. Itu pansus semua fraksi sepakat adanya dugaan pelanggaran kuota haji dan diduga ada indikasi korupsi. Oleh karenanya ini harusnya PBNU serius masalah pansus haji ini mendukung, karena ini persoalan keumatan. Sekali lagi,
Nahdlatul Ulama harus on the track, ya, berorientasi melanjutkan cita-cita perjuangan para ulama berkiai untuk masalah umat dan rakyat Indonesia. Nah, ini juga kami akan menyuarakan. Harusnya siapapun kalau memang itu menjadi pelanggaran, ya, bukan hanya 5 kader terbaik NU yang kemarin ke Israel dipecat, tapi harusnya siapapun, termasuk Ketua Umum PBNU hari ini juga, Pak Kiai Haji Yahya Kholilistakuf atau Gus Yahya juga pernah ke Israel. Maka ya harusnya juga dia malu, harus mengundurkan diri atau kita dorong untuk mundur. Ini dalam rangka untuk keadilan bagi siapapun kader dan atau pengurus NU. Kalau memang itu pelanggaran, ya harusnya Gus Yahya juga malu dan harus mundur. Polemik di tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU berbuntut panjang hingga ke daerah. Di Kabupaten Indramayu, sejumlah massa merencanakan akan menggelar aksi unjuk rasa ke gedung PBNU di Jakarta pada Jumat tanggal 2 Agustus tahun 2024 besok. Mereka membentuk aliansi Santri Gus Dur Menggugat dan akan berangkat bersama rombongan dari Cirebon. Masa aksi rencananya akan berangkat dari gedung PCNU Indramayu besok. Selain massa dari Indramayu, massa lainnya juga akan berangkat dari gedung PCNU Kabupaten Cianjur untuk ikut bergabung melakukan aksi unjuk rasa. Insya Allah kekuatan kami 12, dengan estimasi massa kurang lebih 120 orang, ujar Koordinator Umum Aliansi Santri Gus Dur Menggugat, Muhammad Solihin di Indramayu, Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024. Solihin mengatakan, pemberitahuan aksi ini sudah disampaikan pula ke Mabes Polri. Adapun dalam aksi besok, sedikitnya ada 5 tuntutan yang ingin disuarakan aliansi ini. Pertama, meminta Ketum PBNU, Yahya Kholilistakuf atau Gus Yahya dan Sekjen PBNU untuk mundur dari jabatannya. Kemudian meminta muktamar luar biasa MLB PBNU, meminta PBNU untuk menindak tegas oknum pengurus yang diduga membelokkan sejarah NU. Selanjutnya meminta PBNU untuk mendukung pansus haji yang dilakukan DPRD sebagai upaya perbaikan dan pembenahan haji di Indonesia. Terakhir, meminta keadilan dan tidak ada diskriminalisasi atas tindakan semua pengurus yang melakukan pelanggaran organisasi atau ADART NU untuk ditindak secara tegas. Solihin menyampaikan, aksi yang akan pihaknya lakukan ini sebagai warning atau peringatan untuk PBNU. Lewat aksi ini, pihaknya juga ingin menunjukkan jati diri Nahdlatul Ulama, bahwa siapapun ketuanya harus melanjutkan perjuangan dan ideologi para tokoh pendiri atau muassis Nahdlatul Ulama. Dan juga perjuangan Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur untuk keselamatan, untuk kesejahteraan, dan juga untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ujar dia.